Shalom. Terpujilah Tuhan. Tuhan mengasihi kita diizinkan untuk ibadah bersama di sini. Bulan ini kita masih memperingati hari kemerdekaan, makanya pakai merah putih. Terus sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan hati kita. Demikian juga yang ada di Zoom. Halo. Kita tenangkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna yang menyelimuti setiap kami. Bapa, kami ingin memulai ibadah kami, Engkaulah yang memberkati dan menyertai ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah setiap hal yang terjadi dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami buka ibadah ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Kalau bicara tentang bahasa Indonesia ya, sekarang kan merah putih di mana-mana gitu, tapi kita juga nggak menutup mata. Banyak berita, PHK, terus daya beli masyarakat juga kurang, ekonomi juga nggak ada kepastian gitu kan. Tapi satu kebenaran yang pasti adalah kita punya Tuhan yang setia, Tuhan Allah yang menemani kita, menemani setiap anak-anaknya, menemani bangsa ini, menemani kota ini. Kita serahkan ke dalam Tuhan. Meskipun lingkungan sekitar kita ini gak ada yang pasti, tetapi kita tahu kebenaran Tuhan itu pasti. Tuhan pasti hadir di setiap langkah kita, sama seperti kasih-Nya yang setia berkorban kepada kita. Kita ini anak-anak Tuhan, hadirat Tuhan pasti ada di setiap kita. Kita masukin hadirat Tuhan, kita nyanyikan, kita deklarasikan bahwa Allah yang setia, yang selalu menyertai kita, dan kasih Allah tidak akan dapat dipisahkan oleh apapun di dunia ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku Tuhan.
Terima kasih untuk Tuhan. Tuhan yang selalu hadir dalam segala keadaan. Tuhan tetap setia. Mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi terhadap bangsa kita ini. Kita nggak tahu siapa yang memegang bangsa ini, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan yang bekerja atas bangsa kita, atas negeri kita. Kita serahkan Indonesia, tanah air kita ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi untuk bangsa kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita deklarkan bahwa bangsa ini hanya ada kebenaran Tuhan. Mungkin sekarang tidak terlihat apa-apa, mungkin sekarang kita tidak tahu besok seperti apa, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan bekerja atas negeri kita ini. Sebagai satu bangsa, satu tubuh Kristus, kita bawa Indonesia ini, kita berdoa, kita sebutkan berkat, kita ucapkan berkat atas negara kita ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau bekerja di tengah bangsa ini, dan kami percaya masa depan Indonesia ini ada di dalam tangan-Mu. Silakan duduk. Hari ini kita akan dilayanin Ibu Pendeta Imelda Wiguna. Sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan kebenaran yang hidup. Kita siapkan hati kita,
kita buka hati kita ingin mendengarkan kebenaran dari Tuhan, mengarahkan hati kita dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Amin. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau kupegang teguh. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kita nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. kita naikkan lagi Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ketika kami mengucapkan bahwa Engkau berdaulat penuh atas hidup kami, maka Roh Kudus ingatkan kepada kami, artinya kami harus hidup di dalam Tuhan. Tuhanlah yang mengatur hidup kami. Namun di dalam kenyataan hidup, kami bahkan seringkali memerintah Tuhan. Seringkali kami meminta Tuhan yang mengikuti kemauan kami. Tapi biarlah lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang akan diberitakan, kami mau belajar dan mau mengerti bahwa sesungguhnya hidup kami ini Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Mari Tuhan berfirmanlah, kami sudah siap untuk dinasihati oleh Tuhan, disadarkan, dikasih mengerti, dan bahkan diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dengan taat setia. Hamba mohon kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu, memberikan pengertian kepada hamba-Mu,
supaya apapun yang nanti diucapkan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, yang akan membuat kami semakin tahu apa itu kebenaran yang memerdekakan kami. Biarlah lewat firman Tuhan yang diberitakan, kami semakin menghormati Tuhan, semakin takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Gitu dong. Kudu semangat ya, saudara ya. Hari ini temanya kebenaran yang memerdekakan. Arti kemerdekaan itu, saudara, artinya sesuatu yang tadinya milik kita ya. Yang tadinya milik kita, tetapi kemudian diambil, hak kita itu diambil oleh orang lain atau bangsa lain. Tetapi karena nggak sadar juga ya, nggak sadar bahwa Indonesia ini dengan segala isinya, apakah itu hasil bumi, kemudian juga hasil pertanian dan lain-lainnya, saudara, sebetulnya kan itu milik bangsa Indonesia toh. Tetapi kira-kira 360 tahun lebih tuh ya, ada bangsa lain masuk ke Indonesia dan semua yang ada di negara kita itu diambil, dirampok lah gitu. Dan bahkan bangsa Indonesianya sendiri yang pemiliknya itu tuh diperlakukan semena-mena, disuruh kerja, mungkin juga nggak digaji, membentuk anyar Banyuwangi sampai dan jalanan itu, saudara, itu tuh korbannya tuh luar biasa banyaknya penduduk Indonesia itu. Dan bersyukur ketika ada beberapa para pahlawan itu sadar, maka mereka berjuang, kemudian membuat bangsa Indonesia itu mengerti bahwa ini adalah milik bangsa Indonesia dan berjuang, akhirnya merdeka ya. Dan sudah 81 tahun merdeka, harusnya sudah hebat ya. 81 tahun kan bukan waktu yang pendek ya. Tahun ini usia saya 75, saudara. Dan udah banyak banget yang saya lakukan ya. Jadi saudara, 81 tahun harusnya hebat. Seingat saya, karena saya dulu main badminton, jadi ke banyak negara, yang namanya Taiwan lah, Malaysia apalagi, ya itu tuh nggak ada apa-apanya, saudara. Soal penyanyi aja, Hetty Koes Endang, Rafika Duri, Harvey Malahono, itu tuh sangat apa ya, dipuji-puji tuh ya. Sekarang yang ada dangdutan sih ya, saudara. Jadi saudara, maksud saya adalah kira-kira seperti itu ya, nggak sadar bahwa itu miliknya, tapi begitu sadar berjuang dan membebaskan diri, sehingga harusnya sih mengisi kemerdekaan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Puji Tuhan sih, gua juga udah pernah juara kan, ya kan. Jadi sempat gitu beberapa kali itu pertandingan multi event itu tuh membawa nama negara. Kalau menang itu tuh menaikkan bendera merah putih dan lagu kebangsaan. Itu sambil nangis kita loh, saudara ya. Jadi saudara, harusnya diisilah kemerdekaan ini. Nah, kaitannya apa dengan iman kekristenan kita? Jadi saudara-saudara dan saya ini sebetulnya kan juga sudah merdeka dong ya. Tapi hari ini saya berdoa ya saudara ya, ngomongnya juga gak akan cepat-cepat, supaya kita tahu apa sih kebenaran itu ya. Karena yang memerdekakan kita itu kebenaran. Apa itu kebenaran, saudara? Dulu saya juga gak gitu mendalami ya.
Tapi sekarang saya tahu bahwa yang memerdekakan saudara-saudara dan saya dari ikatan dosa itu adalah kebenaran. Kebenaran apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Itu kebenaran, ya. Satu dulu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kebenaran, saudara, ya. Harus mengerti bahwa saudara-saudara dan saya tuh begitu kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, saudara dan saya punya hak untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya kalau kita mati pasti masuk surga, ngono loh. Ya toh? Tunggu dulu nih, saudara dan saya nih, kapan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Saya sudah 46 tahun dan masih hidup sampai sekarang. Yang langsung masuk surga itu adalah orang yang ada di sebelah kanannya Tuhan Yesus ketika disalib, betul ya? Ya, sebelah kanannya. Kanan apa kiri? Kanan. Hari ini juga kata Tuhan, kamu bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pasti masuk surga, tapi kalau langsung mati ternyata masih hidup sampai sekarang. Nah, arena medan itu, peperangan, pertandingan itu adalah kurun waktu selama kurang lebih saya 40 tahun itu berjuang untuk bertanggung jawab atas kemerdekaan yang saya terima. Dan itulah perjuangan medan peperangan. Saya nggak tahu saudara-saudara itu kapan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, percaya Yesus all out gitu ya. Kapan saya nggak tahu. Tapi saudara sampai dengan hari ini masih hidup. Nah, disitulah saudara-saudara harus berjuang, ya, untuk apa? Untuk tetap taat setia kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, terikat oleh kuasa dosa, itu karena nggak taat. Bukan perkara makan buah. Buah mah di pasar banyak, ya. Saudara, bukan. Masalahnya adalah nggak taat. Semoga saudara-saudara mengerti nih ya. Karena nggak taat. Kan Tuhan udah kasih tahu, semua boleh dimakan, yang satu nih jangan. Nah, manusia pada dasarnya tuh kalau yang nggak boleh itu penasaran, toh? Makanya Tuhan kasih ancaman. Begitu lo makan, lo mampus, metong, ya kan? Begitu makan, mati lo, gitu kan, saudara ya? Loh, itu diancam lo. Begitu makan, kamu pasti mati. Artinya tidak menerima hidup yang kekal, masuk neraka. Sudah diancam begitu, masih makan juga. Artinya apa? Artinya nantang, ya nggak sih? Artinya nantang, artinya nggak menghormati kepada yang memberikan perintah, menyepelekan. Itu yang membuat Tuhan marah besar. Jadi saudara, kita mengerti ini ya, maksudnya tuh bukan perkara makan buahnya lah, saudara. Tapi masalahnya tuh nggak taat. Nggak taat menggambarkan orang yang tidak menghormati kepada yang memberikan perintah. Saya punya anak buah, para atlet, itu udah dikasih tahu, nggak boleh ngerokok. Begitu lu ngerokok, lu pasti kita keluarin, gitu ya. Ngerokok, masih oke lah, oke kasih SP1, surat peringatan pertama. Ih, masih ngerokok juga. SP2, masih ngerokok juga, marah nggak? Marah saudara, lu nantang gua lu ya. Kira-kira gitulah saudara, langsung dikeluarin ya. Jadi intinya adalah manusia jatuh ke dalam dosa itu membuat Tuhan marah, diusir, tidak menerima hidup yang kekal.
Karena apa? Karena nantang. Tapi ketika Tuhan menjatuhkan hukuman itu, menyesal gak sih? Menyesal, saudara. Menyesal. Dan firman Tuhan katakan, upah dosa itu apa? Maut. Semua orang yang berbuat dosa itulah hamba dosa. Maka hukumannya maut. Dan yang paling tahu luar dalamnya maut itu Tuhan. Alkitab mencatat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ratap dan kertak gigi itulah menggambarkan orang yang menahan kesakitan yang luar biasa. Sakitnya bukan main. Dan Tuhan dengar itu ratap dan kertak gigi di alam maut. Udah ngeliat juga tuh orang yang di alam maut itu modelnya kayak apa, mungkin matanya melotot keluar atau bagaimana. Dan mengerikan. Yesus ngeri. Jangan sampai ada yang kesana. Gitu loh saudara. Itu asal muasalnya Tuhan Yesus itu punya rancangan untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena Tuhan ngeri. Kasihan kepada kita. Jangan sampai ke sana. Namun dia tahu untuk menyelamatkan kita jangan sampai ke sana, apa yang harus dilakukan? Balik lagi, manusia jatuh ke dalam dosa karena nggak taat. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Manusia disuruh taat nggak gampang, susah banget saudara. Jadi saudaraku, yang sederhana aja, tidak boleh berdusta, ya. Bapak pendusta itu iblis, ngono loh, ya toh. Tapi muncullah dusta untuk kebaikan, ngono saudara, ya. Karena kalau aku nggak berdusta, nanti dia marah, nanti kita dimarahin, artinya kompromi. Jadi saudaraku, upah dosa itu maut. Dan saudara-saudara dan saya dikasih oleh Tuhan, jangan sampai ke sana. Maka harus taat, belajar taat, melakukan berusaha untuk taat. Dan Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa kalau nggak ada contoh. Kalau nggak ada contoh, ya nggak sih? Enak aja Tuhan tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tampar pipi kiri jeb kanan masuk gitu. Lu jual gua beli juga lu gitu kan, ya. Dan Tuhan tahu tuh nggak mungkin bisa kalau tidak ada contoh. Kita nggak bisa ngomong Tuhan enak-enakan di sorga, ya nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih contoh. Jadi misi Tuhan menjadi manusia adalah untuk memberikan contoh teladan. Ini loh yang namanya taat. Jadi dia memberikan perintah, aturan-aturan, bukan omdo, bukan cuma ngomong doang, tapi dia memberikan contoh. Ya, apa yang dia ucapkan itu dia lakukan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, mengampuni orang yang berbuat dosa dan kesalahan, disakiti hatinya, dikhianati, tetap mengasihi. Dia kasih contoh menjadi manusia. Itu maksudnya Tuhan menjadi manusia. Amin saudara. Siapa Tuhan? Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Allah, perkataannya Allah yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 kalau nggak salah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh firman, dan tanpa dia, tanpa firman tidak ada satupun yang boleh jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman Allah, perkataannya Allah berkuasa. Jadilah ini, jadilah itu. Segala sesuatu dijadikan oleh perkataan. Perkataannya Allah atau firmannya Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perkataan Allah, firmannya Allah mewakili Allah, betul? Sebelum dikeluarkan, sebelum disuarakan, dikeluarkan, kan itu perkataan ada di dalam dirinya Allah. Tapi Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan apa? Firman itu menjadi manusia. Amin saudara. Firman itu menjadi manusia. Kita baca aja ayat 14 dari Yohanes pasal 1, 1, 2, 3. Firman itu telah dan
dan yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu jadi manusia, perkataannya Allah itu menjadi manusia. Jadi kalau saudara sudah diterangkan ini, jangan ragu-ragu untuk menerangkan. Ada bapak, ada anak, mamahnya mana? Kan katanya 3 ya saudara ya. Tidak. Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia, berkuasa, mewakili Allah. Saudara-saudara dan saya punya perkataan juga ya. Kita kan punya perkataan, omongan loh. Ya toh? Sebelum kita omongin, itu perkataan ada di dalam kita. Tapi begitu kita ngomong, perkataan kita menjadi sesuatu. Contoh, tadi katakanlah ya contoh saja. Sebelum keluar dari rumah tuh saya udah kasih tahu pembantu, hari ini kita masak sayur lodeh. Saya ngomong gitu kan, perkataan saya ketinggalan loh di rumah. Sayanya ke sini nih, ya. Ada kuasa nggak? Ada. Begitu pulang tuh jadi sayur lodeh. Saya berharap saudara mengerti ini, karena seringkali menjadi pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Firman Allah menjadi manusia. Itulah kebenaran. Amin saudara. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu kebenaran. Akulah jalan. Saudaraku, jalan menuju ke sorga, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya tahu Yohanes 14 ayat 6. Jalan. Kalau kita mau ke sorga, ya harus ikuti jalan itu. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Ya, saudara. Dan Tuhan Yesus katakan di pasal 8 Yohanes ayat 23, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dari sorga. Jadi kalau mau ke sorga supaya gak nyasar, ya penunjuknya Tuhan Yesus lah. Gak ada yang sampai kepada Bapa, gak ada yang sampai kepada Allah, sorga, kalau tanpa melalui aku. Amin saudara. Harus lewat Dia lah saudara, dan gak mungkin nyasar loh. Begitu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara pasti masuk surga. Ya, saudara. Kalaupun katakanlah kalaupun nyasar, misalnya nyasar gitu, nyasar ke neraka misalnya gitu. Saudara, itu saya dulu kan Konghucu ya agamanya ya. Jadi saya tahu kalau yang jaga pintu neraka itu namanya Gyamloong. Bener gak sih? Gyamloong. Saudaraku, kalau kita nyasar nih ke neraka, Gyamloongnya bilang, tempat lu bukan di sini, sono-sono. Itu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada tanda-tanda Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ada tanda-tanda Kristus. Jadi saudara dan saya jangan salah. Gak mungkin nyasar saudara ya. Maka jelas kita harus meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Saudara sudah merdeka, sudah dimerdekakan, tahu persis kita sudah tidak terikat oleh kutuk dosa. Inilah saatnya saudara-saudara dan saya sebagai orang yang merdeka, free will, ya itu free will. Kita punya kemauan bebas, tapi bukan sebebas-bebasnya. Dalam arti kita bisa dimampukan oleh Tuhan dengan kebenaran-kebenaran ini. Pengertian-pengertian tentang kebenaran ini, saudara-saudara dan saya bersyukur. Kita tahu bahwa untuk menyelamatkan kita, Tuhan itu, saudara, menyerahkan nyawanya, harga dirinya, dan lain-lainnya. Pengorbanannya dahsyat. Makanya saya sering kali dan selalu ingetin, tidak mudah lah. Emang Tuhan jadi manusia, mau jadi manusia gitu. Jangan dulu saudara. Emang gampang. Jadi manusia dia terbatas loh. Iya kan? Apalagi digebukin, dibully, dihianati oleh murid-muridnya. Sedih banget. Makanya firman Tuhan katakan apa? Hatiku sangat sedih kata Yesus. Seperti mau mati. Saking sedihnya. Dihianati oleh murid-muridnya yang sangat dikasihi. Dihianati. Kita sedih juga loh. Kalau misalnya nih anak kita nih ya kan, gara-gara dia lagi punya proyek sesuatu, harus goal, terus ngelihat
dia itu anaknya Imelda. Ya, oh nggak jadi gitu. Terus anak saya ngomong, oh siapa Imelda? Gua nggak kenal. Waduh, kurang ajar nggak sih? Gua hajar juga ya kan, saudara sakit ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati loh. Dia alami di Taman Getsemani itu begitu. Takut nggak takut? Takut dan gentar sampai-sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Ya toh, itu ada ayatnya. Saudara, takutlah. Karena apa? Beberapa jam ke depan dia bakal ngalami sesuatu, kan dia tahu, saudara. Bakal diadili dengan tidak adil, dihanati murid-muridnya. Saudaraku, ditelanjangi. Orang Ibrani kalau pakai baju kan ketutup dari atas ke bawah kan, saudara. Kebuka dikit aja aib. Ini ditelanjangi loh, saudara. Dikebukin. Semalam tuh cucu saya juga, apa sih maksudnya di film itu ya, Passion of Christ ya, kalau nggak salah. Itu tuh hampir menyerupai begitulah, saudara ya. Jadi saudaraku, cambuknya itu ujung-ujungnya itu ada pengait. Jadi pada saat dicambuk itu nancep ke tubuhnya, ditarik ke dagingnya ke bawah. Berdarah-darah pasti di perjalanan menuju Golgota. Saudara, dia sudah tahu tuh. Takut, gentar, sedih. Takut, saudara. Kenapa saya ngomong gitu? Kan dia berdoa 3 kali loh. Kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Kalau boleh. Boleh nggak? Boleh lah, kan dia Tuhan yang bikin aturan. Nggak jadi disalib, nggak jadi gitu, terus hilang, loh kan, pleng hilang no, saudara. Boleh lah, saudara. Tapi dengan mengingat wajah saudara-saudara ini ya, saya juga ya, yang culun-culun ya kan, teriak-teriak neraka, timbul belas kasihan, bukan? Amin. Makanya kalimatnya disambung. Tapi jangan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali tuh saudara melakukan itu. Jadi saudara-saudara dan saya ya, saya sesuatu yang positif itu buat saya ketika saya khotbah ya adalah apa? Telinga saya dengar ya, dengar juga dan dikuatkan lagi, diingetin lagi. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata 2, kena kepada yang dengar juga yang bicara. Saya seringkali tertegur juga lewat apa yang saya ucapkan ya. Jadi saudara, kira-kira gambarannya seperti itu. Dia yang dahsyat, hebat, berkuasa, mampu melakukan segala perkara, nggak ada tandingannya lah. Apapun yang dia ucapkan itu semuanya pasti jadi. Imelda nanti malam pulang ke rumah Bapak di sorga, pasti mati gua, ya kan? Gua jangan dulu dong, nggak bisa ya saudara ya. On time gitu kata Tuhan, nggak ada delay-delayan ya, pasti mati saya. Puji Tuhan nggak ada yang ngomong amin. Lu ngomong amin gue mampus juga ntar ya kan. Saudara, hanya untuk contoh saja bahwa firman-Nya itu dahsyat, berkuasa, hebat. Jadi manusia disiksa untuk apa? Kasih contoh. Contoh, itulah kebenaran-kebenaran yang membuat saya bertobat. Karena dia menyangkal dirinya loh. Kan dia sangkali dirinya yang hebat, berkuasa, mulia, agung, luar biasa, God Almighty. Bahasa Slawine ya toh. Saudara, hebat, berkuasa ngono. Terus melepaskan semuanya, kan gak gampang. Menyangkal diri. Filipi pasal 2. Saya bertobat lewat ayat-ayat ini, perikop ini, Filipi pasal 2 dari mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-11 kalau nggak salah ya. Filipi pasal 2 ayat 5 ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia adalah firman-Nya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus, iya loh, firman Allah loh, berkuasa loh, setara dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu yang harus dipertahankan. Sebagai direktur tidak harus dipertahankan, merendahkan dirinya
Dan sama dengan, artinya baik-baik saja dengan para pegawai, dekat-dekat juga dengan para pelayan, cleaning service. Dia merendahkan dirinya seperti itu, ditinggalkan semuanya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, oleh sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan loh, menyangkal dirinya. Saudara, diludahin mukanya ya kan? Diludahin mukanya dan nggak bales. Bisa nggak ludahnya itu jadi api, dibalikin juk, ya kan? Bisa lah, saudara. Terus waktu tergantung di atas kayu salib ditantang-tantang juga, mau nyelamatin gua, kok disalib di atas itu? Ketawa kali, lucu bener nih orang. Kira-kira turun dong, ditantang suruh turun, bisa turun nggak? Bisa lah, kalau gua turun tuh, ya kan? Makanya kan dia Tuhan ya. Jadi saudara, bisa, meskipun dalam keadaan seperti itu bisa, tapi dia kosongkan dirinya, ya, menyangkal, itulah penyangkalan diri. Jadi saudaraku, maka kepadanya diberikan nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut. Jadi saat saudara-saudara dan saya ada di dalam Yesus, firman-Nya di dalam kita, selamat gue, minta apa saja jarene. Ya kan? Yohanes pasal 15. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja Tuhan kasih. Kita bacanya cuma yang terakhir itu aja, minta apa saja. Lupa syaratnya ono syaratnya. Kita tinggal di dalam dia, firman-Nya di dalam kita. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus itu dahsyat. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya, saudara, tidak mudah, tetapi para rasul memberikan bukti kepada kita, dia bisa mampu lakukan itu. Dari orang yang jahatnya Paul ya, Saulus sebelum bertobat kan namanya Saulus, dia penganiaya jemaat loh. Saudara, orang-orang Kristen ditangkepin, digebukin, dan bahkan dihukum mati. Stefanus ketika dirajam sampai mati itu di depannya Saulus. Jahat atas izin Saulus, saudara, ya. Tetapi Tuhan baik loh. Amin. Orang jahat kayak gitu tetap dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya kan gak sejahat Saulus, pasti sangat dikasihi Tuhan. Amin. Lewat pertemuan pribadi dengan Tuhan 3 hari 3 malam, saudara, dibikin buta supaya konsentrasi. Kita juga gitu kan, kenapa kok merem nenek, berdoa supaya konsentrasi, kalau enggak nanti matanya jelalatan itu. Oh, ada tas bagus tuh, ya kan gitu. Jadi saudara, makanya dibikin buta itu dalam waktu cuma 3 hari 3 malam. Langsung radikal berbalik loh. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Tuh, begitu mengenal kebenaran, Saulus langsung berubah total. Karena bukan kebetulan ya, memang Tuhan pilih dia kan. Ini orang pinter, hebat, pokoknya hafal Mazmur, hafal Talmud, kitab Talmud, semuanya tuh dia hafal, sangat mengerti. Makanya tinggal sak klutik ngono ya. Cuman 3 hari aja dia langsung berubah. Oh, luar biasa saudara ya. Jadi saudaraku mengerti kebenaran, merdeka. Jangan mau lagi di bawah kutuk dosa. Saudara, dengan kebenaran ini kita dimampukan untuk bisa melawan keinginan daging. Saya diterangkan oleh hamba Tuhan pembimbing yang Filipi 2 tadi.
Jadi artinya Tuhan itu tidak menganggap harga dirinya itu penting. Saya, kamu Imelda, jauh lebih penting daripada harga dirinya Tuhan. Siapa kita? Saudara, itu yang membuat kebenaran itu tuh membuka ya pikiran saya. Luar biasa Tuhan. Amin saudara. Baik banget loh. Gara-gara Pak, gara-gara jangan sampai ke sana tuh ya. Salah satu sifat Tuhan yang paling hebat itu adalah apa? Selalu timbul belas kasihan. Coba saudara baca ya, ketika dia khotbah, orang-orang pada ngikutin dia, Tuhan lihat timbul belas kasihan sehingga mujizat dahsyat terjadi. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Karena Pak, kasihan, jangan sampai kelaparan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab ya, Perjanjian Baru terutama ya, saudara ngelihat ya, Tuhan itu selalu perhatian jangan sampai kelaparan, pasti dikeimangan sih. Ya, karena orang kalau dengerin khotbah durung mangan, nggak bisa konsentrasi. Benar nggak sih? Mikirannya oh itu tuh nanti ya jam 12, jam setengah 1 itu enak, itu di situ ada nasi padang enak banget. Kayak soalnya kok ngeleh wetenge, belum pada makan ya. Jadi saudara, itu perhatiannya seperti itu Tuhan ya, dan sangat mengasihi saya. Saya orang yang sombongnya Paul. Karena 8 bersaudara, bapak saya tuh takut gitu, 6 perempuan. Takut anak-anak itu dihina orang gara-gara gak punya uang, karena miskin kita. Miskin, background saya tuh miskin banget loh saudara. Jadi di kampung ya kan. Jadi saudara selalu diindoktrinasi. Kita sudah gak punya duit, jangan sampai gak punya harga diri. Papa saya sombong, saudara. Melarat tapi sombong gitu. Jadi ngomong ini, biar miskin asal sombong. Ya wis bener juga lah ya. Jadi saudara dididik seperti itu sehingga jadi orang sombong memang. Apalagi udah berhasil juara dunia, juara All England, juara Asian Games, pamer. Jadi itu udah wah nggak gampang gitu. Kan biasa banyak fans gitu minta tanda tangan, lari tanda dulu. Jadi seperti itu saudara ya, nggak boleh tersinggung, pasti gua balas. Ngata-ngatain, pokoknya macem-macem lah saudara ya. Jadi saudaraku, maka ketika diterangkan bahwa Tuhan menyerahkan harga dirinya buat kamu ya Imelda ya, waduh langsung iya juga ya, Tuhan baik ya, amin ya. Kita gak setia, dia tetap setia. Bingung saudara ya, kita sering kali menyakiti hati Tuhan, meninggalkan Tuhan juga kan sempat juga. Sudah bertobat pun sempat lakukan itu. Gara-gara Pak kecewa. Ya kan? Jadi saudara-saudara dan saya harus siap sih. Meninggalkan manusia lama, jangan berbuat dosa lagi. Mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Jadi sampai hari ini pun setelah 40-an tahun lebih bertobat, itu masih terus diperbarui ngono. Supaya semakin lama semakin menyerupai Kristus, kan begitu ya. Semakin lama semakin layak masuk surga, Bo. Bener gak? Jadi masuk surga ini jangan minder ngono loh. Kenapa? Karena sudah lakukan firman Tuhan kono. Jadi saudaraku, jangan masuk surga terus bingung dewek ngono, terus celinguan, rindi mlebu, ternyata masuk juga. Jangan dong saudara, masuk surga karena layak masuk surga, amin. Saudara, hidup ini perjuangan, pertandingan, kudu menang. Perjuangan, peperangan, arena, medan peperangan loh. Anytime kita tuh berjuang tuh untuk melakukan keinginan roh, keinginan Tuhan, bukan keinginan daging, gak gampang. Galatia 5 bilang apa? Maka kita sering melakukan hal-hal yang kita gak ingin. Mengampuni, memberkati orang yang memfitnah kita, apa ada? Orang memfitnah kita, oh kita rancang aja, kita balas aja ya kan, kurang ajar. Iki orang mendoakan dia enak aja, mendoakan sih biar mampus aja lu ya kan. Saudara, sering melakukan yang tidak ingin kita lakukan ya. Jadi
Saudara, nggak gampang. Nih, saya kasih tahu nggak gampang. Saya juga sering gagal, ya. Tapi saudara dan saya memang pahlawan-pahlawannya Tuhan, atlet-atletnya Tuhan yang membanggakan Tuhan. Dan saudara, Tuhan izinkan hal-hal yang berat-berat ya. Kalau yang gampang-gampang saudara bukan pahlawan lah, biasa wae. Kue divonis sakitnya sakit masuk angin, nggak perlu mujizat kan? Ya dong, ya toh. Wis ngombe tolak anginane, wes bablas angine. Wis toh. Tapi divonis sakit berat supaya Pak Tuhan ingin membuktikan mujizat ngono. Amin saudara. Gitu loh. Persoalannya berat-berat. Karena Pak, karena Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu ngalamin lah saudara ya. Yang namanya bangkrut, habis semua, dihina orang, difitnah. Katanya saya ngambil uang prize money-nya atlet ngono-ngono. Waduh, sakitnya minta ampun. Udah parah saudara. Dikata-katain, didatengin debt collector. Ngalamin loh yang begitu. Jadi saudaraku, tapi puji Tuhan, sayanya nggak mampu, tapi entah kenapa Tuhan berikan kekuatan sehingga bisa melewati itu semuanya. Berdarah-darah lah saudara. Tapi saya ingin kasih tahu ya, pahlawan perang zaman dhisik, nek zaman sekarang, kalau zaman dulu kan perang ada pada depan ya, bener nggak Mas? Ya toh, ada pada depan ya. Nek zaman saiki kalau tuturan, kalau ngerokok, cetet, rudale munggah, saudara nggak perlu ini ya kan. Nek zaman dhisik kan gitu, ada pada depan, luka parah juga. Mungkin kena tembak, itu Rembo wetenge bolong loh. Ngawur tenan iku Rembo. Jadi saudaraku, yang ditakuti adalah pahlawan-pahlawan perang itu yang banyak luka-luka parahnya, bekas-bekas luka ya, benar nggak sih? Nakutin nggak? Itu preman sopo sih jenenge? Itu codetan gini ya, katanya bekas parang gitu ya, bekas bacokan. Itu orang tuh takut loh sama dia. Preman-preman yang begitu, jangan macam-macam tuh, itulah tuh bekas-bekas bacokan, ya, ditakuti. Saudaraku, di dalam perjuangan kita memperjuangkan ketaatan, kita pasti banyak luka-luka, ya luka-luka, dikhianati, dikata-katain, dihina orang, luka parah. Tapi luka-luka kita Tuhan yang membebat. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Luka-luka kita Tuhan yang membebat, yang menyembuhkan. Namanya luka pasti ada bekasnya. Dan jangan salah, ya, bekas-bekas luka kita menakutkan iblis loh. Amin saudara. Dan bekas-bekas luka kita punya kuasa untuk menyembuhkan luka-luka orang lain. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Apapun yang terjadi, tetap lurus, taat, setia kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong saudara, memberkati saudara, memulihkan keadaan saudara. Tidak ada yang mustahil. Jadi bekas-bekas luka yang ada di dalam tubuh kita, roh kita, itu yang menakutkan iblis, dan juga punya kuasa untuk menyembuhkan luka-luka orang lain. Amin saudara. Jadi saudara dan saya di dalam arena kehidupan ini jangan pernah menyerah. Ya, saya hubungannya bukan perang di medan peperangan sih, tapi di arena pertandingan. Ya toh, saudaraku, ya saya percaya ketika bertanding, pelatih firman Tuhan katakan apa? Ibrani 12 ayat 2, mata tertuju kepada Yesus, ya kan? Saudara, jadi ketika bertanding tuh, itu mata tertuju pada pelatih kita dong, ya dong. Saat saya jadi pelatih, anak buah saya main, saya tuh ada di pinggir lapangan. Apapun yang dibutuhkan oleh atlet-atlet saya tahu. Perlu minum, saya kasih minum, ya kan. Dia bingung tuh karena kena smash terus misalnya gitu ya. Saya kasih arahan dong, ya netting gitu. Nggak usah ngomong sih, gini nggak usah teriak, netting goblok lu. Balik kampung saudara, netting, tembak begitu ya. Jadi, tapi kan saya nggak boleh masuk lapangan dong. Yuk gue bantuin nyemes yuk gitu kan, nggak boleh. Tapi sudah dikasih arahan. Makanya atletnya harus lihat pelatihnya.
Jangan lihat pelatihnya lawan dong. Apalagi lihat penonton, jangan. Penonton Indonesia kan galak tuh, Istora. Kalau lagi main bagus nggak masalah. Janganlah kalau lagi main jelek. Goblok kan itu, balik kampung macul. Gitu saudara kan. Jahat saudara ya. Akhirnya, apa tuh? Ngecop melulu. Smash. Akhirnya bola next tembak, bola next smash. Nyangkut out, diketawain malahan ya. Jadi saudaraku, kita ada di dalam arena pertandingan, ada dalam medan peperangan, jangan menyerah, jangan keluar. Kalau keluar nanti sama wasit dikasih kartu merah, lu kalah, ya kan? Tetap di dalam lapangan lah, saudara, ya kan? Meskipun lawannya hebat, An Seyong, nggak ada kalahnya ya. Lawan waduh, nggak mau main, malu keluar ya. Jangan saudara, tetaplah di dalam. Artinya apa? Belum kalah, masih ada kemungkinan menang nggak? Masih lah, siapa tahu kesleo itu ya kan, cedera. Dulu kan gitu sebelum bertobat, doanya mudah-mudahan cedera. Jadi saudara, itu kira-kira hari ini saya berdoa supaya tentang kebenaran ini saudara sudah baca lah pasti lah. Tak dulu iki suwi iki bertobat ya, luka-luka parah juga ya kan, saudara. Tapi kebenaran yang saudara sudah pelajari tentang kasih Tuhan yang dahsyat itulah yang mampu menyemangati kita untuk berjuang. Amin. Dia baik banget loh, dia tinggalkan surga yang mulia, dia lupakan kedudukannya untuk saudara-saudara dan saya. Tuhan saja takut, kita jangan sampai masuk ke maut. Kenapa kita nggak takut? Aneh juga ya. Tidak ada kompromi, dosa pasti masuk neraka. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga pasti masih jauh dari sempurna. Namun hamba mohon kiranya firman Tuhan yang memang Tuhan inginkan untuk disampaikan, didengar, itu termeteraikan di dalam pikiran dan hati jemaat-Mu di tempat ini, supaya semuanya semakin tahu tentang kebenaran ini yang pastinya akan menyemangati kami untuk berjuang supaya kami semua bisa merdeka dari kutukan iblis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pengumuman tanggal 28 Agustus nanti kita ibadahnya pindah ruangan ke lantai 6, nanti dilayani oleh Bapak Pendeta John Max Titali. Itu kemudian persembahan bisa lewat QRIS atau transfer ke rekening atau juga pakai kotak persembahan yang ada di belakang. Sebelum ibadah kita selesai, kita deklarkan kita nggak perlu takut, kebenaran Tuhan ada bersama kita. Walaupun gunung itu tak berpindah, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Seringkali kalau doa syafaat itu saudara kayaknya cuman performa saja ya. Tapi coba ya kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ada beberapa pokok doa. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong jika ada kata-kata kalimat yang Tuhan tidak berkenan, biar itu dihapuskan dari pikiran kami ya Tuhan. Tapi jika ada firman Tuhan yang sudah disampaikan itu, yang adalah memang maksud Tuhan untuk kami dengar, biar itu termeteraikan di dalam hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kami akan tinggalkan dosa dan kami mau berjuang untuk itu. Tuhan, kami percaya ketika kami berjuang, kami tidak sendiri, pasti didukung oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Saat ini kami juga mau berdoa untuk Raja Wali Group. Kami nggak tahu keadaan keluarganya dan lain-lainnya, tapi kami sebagai anak buahnya di tempat ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, bersatu hati berdoa. Tolong Tuhan Yesus, terutama supaya beliau itu benar-benar mengerti kebenaran itu, sehingga hidupnya memberkati orang lain dan diberkati Tuhan, dan bahkan ketika masanya, maka dia akan menerima keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarganya juga ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir pada saat ini. Apapun masalah yang mereka hadapi, bukannya Tuhan jahat, tetapi memang Tuhan ingin supaya lewat persoalan, pergumulan, pencobaan dan masalah-masalah itu, jemaat Tuhan bisa mengerti bahwa lewat semuanya pergumulan itu, Tuhan ingin membuktikan supaya kami semuanya menyaksikan betapa hebatnya Tuhan yang mengasihi kami semuanya. Bahkan Tuhan membuktikan kepada kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beri kemampuan, kekuatan kepada kami ketika menjalani hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Kami tetap taat, setia, lakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemasaran hotel dan residensi Regis dan juga Raja Wali Place of Office Tower. Kami menyerahkan pemasarannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi setiap anggota-anggota pemasaran marketing dari grup ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi supaya ketika mereka menjual, maka Tuhan juga membuat orang-orang yang mendengar tertarik ya Tuhan. Kami menyerahkan hotel dan residen kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan persekutuan doa kami ini Tuhan. Tuhan melihat hati dari anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, maka Tuhan tolong apapun persoalan yang sedang dihadapi, Tuhan memberikan jawaban dan bahkan ada jalan keluar bagi semuanya, supaya mereka tahu bahwa semua yang didoakan, disampaikan kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pasti sudah mendengar dan Tuhan merancang untuk menjawab setiap doa-doa anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus memberkati persekutuan kami ini, semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin banyak yang hadir. Tuhan juga hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Tuhan juga berikan kuasa supaya ketika menyampaikan firman Tuhan bisa dimengerti dan bahkan oleh jemaat Tuhan bisa dilakukan ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang sakit, untuk Tuhan. Kami tahu bahwa penyakit yang diderita sepertinya tidak mungkin sembuh, tetapi kami percaya tetap ada mujizat terjadi ya Tuhan. Maka kami serahkan Tuhan. Dan kalaupun memang Tuhan tidak berkenan untuk menyembuhkan, tetapi at least Tuhan jamah hati mereka kepada Tuhan. Dan semakin mencintai Tuhan, semakin menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, yang sepertinya tidak mungkin sembuh. Tapi sekali lagi kami bersatu hati berdoa, Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa, dan terutama juga menjaga hati kedua anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami dimanapun dia berada, Tuhan selalu menjaga dan tetap memberkati. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sesungguhnya dalam hati kami sudah apatis. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bagaimana caranya kami nggak ngerti. Tetapi percaya Tuhan mengasihi negara dan bangsa kami ini. Biar Tuhan menjaga bangsa kami ini tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang negatif. Tapi lewat hal-hal yang baik, bagaimana Tuhan bisa membuka jalan supaya ada pemulihan ya Tuhan. Ada sesuatu yang baik yang bisa terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdaulat penuh atas hidup kami sudah berdoa.
Mari saudaraku kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus sungguh-sungguh akan menjadikan saudara-saudara semua semakin taat kepada Tuhan dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, ibadah sudah selesai, WL-nya ganti. Kita akan foto yuk, beramai-ramai kita maju ke depan dulu. Cannot sing Terima without kasih His Yesus. mercy. We Sampai ketemu minggu cannot depan stand yang without His Ayo, Bu, jadwalnya love. harus di depan, Bu. We are empty tonight. Let every broken heart remember we were never meant to live without Him, because without You,